الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan panjang umur, sehat kembali dan diberi kekuatan untuk sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Amin. Pada pagi ini kita akan tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ya. Surat yang ke-35, surat yang ke-35 ayat 32. Ayat 32 kalau tidak salah ya. Ya. Surat yang ke-35 surat Fatir sebelum Yasin ayat 32 insyaallah. Hadirin kaum muslimin, insyaallah pada pagi ini kita akan mengenal kelompok-kelompok yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu di dalam terhadap Al-Qur'an itu ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, manusia itu terhadap Al-Qur'an zalimul li nafsih, zalim terhadap dirinya. Jadi manusia itu, Nabi Adam alaihissalam mengaku zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini penting ini. Doa kita diwiridkan. Karena kita termasuk kelompok zalimul li nafsi. Apa itu zalim? Wad'u syai' li ghairi mahalihi. Zalim itu adalah menyimpan sesuatu yang bukan tempatnya. Disuruh sholat, tersolat, zalim. Disuruh zakat, terzakat, zalim. Disuruh bertobat, tidak bertobat, zalim. Disuruh sholat berjamaah, tidak berjamaah, zalim itu. Zalimul li nafsi, untuk dirinya. Allah itu tidak menzalim kepada hambanya sendiri, sedikit pun tidak pernah menzalim. Tapi manusia banyak menzalim dirinya sendiri. Zalimul li nafsi. Nabi Yunus di dalam perut ikan ada 3 riwayat. Ada diriwayatkan Nabi Yunus itu 40 hari. Ada yang meriwayatkan 7 hari, ada yang meriwayatkan 3 hari. Itu dalam kitab Futuhatul Ilahiyat. Tafsir Futuhatul Ilahiyat menjelaskan ada 3 versi. Nabi Yunus di dalam perut ikan itu 40 hari, ada yang 7 hari, 3 hari, 7 hari. Maka diselamatkannya pada bulan 10 Muharram kalau tidak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada di ini zalabtu nafsi, ada doa ya di luar Quran. Nah ini zalimul li nafsi. Ada yang ada yang kedua, manusia terhadap Al-Quran itu muktasid, 50-50. 50-50 kebaikannya ada, gitu kan, muktasid. Jelekannya 50%, 24 jam ini dibagi 2. 50% dipakai ibadah, 50% pakai maksiat, itu namanya muktasid.
Ada yang ketiga manusia wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang yang full ibadah 24 jam. Dari mulai pagi, dari mulai bangun sampai tidur lagi, semuanya aktivitasnya berhubungan dengan ibadah pada Allah. Kalau nggak taat pada Allah, hablum minallah, hablum minnas, full taat kepada Allah. Punya jadwal hidupnya. Dia punya jadwal dari mulai tidur, ada jadwalnya jam habis sholat isya. Tidur, berdoa, baca palak binas, qul binas, tabarok, sajadah. Bangun jam 2:30 atau jam 2, dia sholat tahajud, kemudian baca Quran, istighfar, sampai datang waktu subuh, sholat fajar 2 rakaat, sudah fajar 2 rakaat, sholat subuh berjamaah, udah sholat berjamaah sampai isyrok, nunggu isyrok, sholat duha, sudah sholat duha baca Al-Quran, sudah baca Al-Quran punya aktivitas masing-masing. Ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang tukang jahit, macam-macam manusia di situ, full. Gitu. Jam 8 sholat duha, sudah beres sholat duha punya profesi masing-masing. Gitu. Jam 11 kailulah, sudah kailulah sholat duhur berjamaah. Sudah sholat berjamaah, melakukan sunat berdoa, kemudian aktivitas lagi sampai asar. Sudah asar sholat, sudah sholat berjamaah, kemudian dia berdoa, kemudian dia baca tasbihat sampai maghrib. Dari maghrib sampai isya full ibadah kepada Allah. Hablum minallah, abis itu 24 jam. Itu namanya sabiqum bil khairat, tidak ada waktu untuk kesempatan bermaksiat kepada Allah. Selalu taat. Muasyarahnya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Muamalahnya, walaupun di pasar dia tidak berani malah mengurangi timbangan, datang ke kantornya dia tidak berani untuk korupsi. Itu namanya zalimul linafsi. Sebenarnya contoh zalim itu para anbiya, para mursalin, para sahabat muhajirin dan ansor itu sudah kelompok sabiqum bil khairati biiznillah, mereka full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini ya kita ini ya termasuk ya masih muktasid kita. Tapi kita bisa ditingkatkan. Dari muktasid sampai sabiqum bil khairat bisa ditingkatkan, tergantung pergaulan kita, tergantung pendamping kita. Kalau pergaulan kita mana teman kita lebih hebat dalam ibadahnya, lebih lebih pintar ilmunya, akhlaknya, insya Allah kita bisa berubah. Karena manusia itu tergantung pergaulan. Nabi pernah diajak bergaul dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik diajak bergaul. Kata orang-orang Menak Quraisy, wahai Muhammad, kami mau bergabung dengan Anda asal orang-orang fakir miskin, orang-orang yang bau itu tidak boleh ada di damping kita. Mau saya bergaul dengan engkau Muhammad. Tapi jamaah-jamaah kamu yang miskin itu harus keluar, diusir. Ada dalam surat Al-Kahfi itu. Maka turun firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina da'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Gitu kan. Bersabarlah engkau Muhammad beserta orang-orang yang beribadah pagi dan petang. Wala ta'du 'ainakum, jangan tergoda dengan matamu dengan mereka. Turidu zinatal hayati dunya, kalau kamu bergaul dengan mereka, kamu akan memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, dan janganlah engkau ikut kepada orang yang telah aku lupakan hatinya dari mengingat aku. Jadi ada yang kaum muslimin kita di zaman akhir zaman ini, subhanallah ya. Kalau kita membaca hari ini, subhanallah, kita teruntung manusia pilihan. Manusia yang sudah betah di masjid, manusia yang sudah betah baca Al-Quran, manusia yang sudah nikmat berjamaah, ya, nikmat mendengarkan tausiah, itu manusia pilihan, Pak. Enggak semua orang bisa berjamaah, enggak semua orang bisa sholat. Ada orang bisa berjamaah, ada enggak kekuatan untuk ta'lim. Ini semuanya luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan doa kita mudah-mudahan setelah sholat jangan lupa Pak Ustadz Burhan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ini doa luar biasa. Kalau kita diingatkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, ya Allah, tolong kami agar selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan tolong kami supaya ibadah punya nilai di sisimu, baik dalam ibadah menurut-Mu. Itu insya Allah, Pak. Kita harus bersyukur kepada Allah kalau ingat keadaan saudara kita yang ada di Palestina sekarang. Allahu Akbar. Perebut makanan, ya Allah. Udah kurus badannya. Tidak ada listrik, tidak ada air. Orang yang nyumbang dicegat sama Zionis Israel ya, subhanallah. Kita doakan, insya Allah janji Allah tidak akan meleset ya. Insya Allah, wa'dul akhirah, wa'dullah. Jadi janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, insya Allah orang-orang Palestina akan diberikan kemerdekaan kembali. Ya, sabar, insya Allah Pak. Dan kita sebagai Muslim di Masjid Al-Munawwarah, alhamdulillah setiap waktu itu ada kunut nazilah Pak. Kunut nazilah diminta pertolongan kepada Allah agar saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan pertolongan ya. Wapi biladina Indonesia unsurhum ya Allah, biladina Indonesia, negeri kami Indonesia ya Allah. Kalau di Palestina digempur dengan senjata gitu. Kalau di Indonesia digempur dengan narkoba, digempur dengan ideologi kapitalisme, ideologi yang menyesatkan, yang terutama penyesatan dari dalam. Saya punya tetangga baik sekali Pak, Bang Asih. Pas saya tanya, kalau saya puasanya Rajab, nggak pakai Syawal, nggak hari Senin. Saya ini Syiah katanya. Dan saya mengutuk kepada Abu Bakar Umar. Kaget saya, orangnya baik itu. Itu aliran sesat itu. Abu Bakar sini saya langsung yang tadinya sopan, yang tadinya saya hormat sama orang tua itu. Kalau Anda ini sudah menghina mertua Rasulullah SAW. Abu Bakar itu mertua Rasulullah. Sayyidina Umar itu mertua Rasulullah. Anda telah menghina Rasulullah. Yang tadinya saya sopan santun, saya marah. Karena dia punya aliran ternyata sesat ya. Doktrin daripada Syiah itu diantara Rawafidah itu adalah menghina dan melaknat Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi syahadatna wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Hafsah wa Aisyah finar. Eta syahadatna. Nah, ini ada di depan rumah saya, ada itu Pak. Tentara veteran Amerika. Jadi, nah ini kan alirannya ada sesat ya, baik puasa, rajin, sopan. Pas keluar mulutnya mengkutuk Abu Bakar Umar, saya nggak ada ampun, nggak ada kompromi saya. Nah hadirin kaum muslimin, ternyata kita harus berdoa kepada Allah, jangan sampai termasuk zalimul li nafsi, jangan zalim kepada diri. Nah, jangan bahkan kita memohon pada jangan sampai kelompok muktasid 50-50. Di dalam tafsir ada kebaikannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Dan kita memohon kepada Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kita full dalam 24 jam ini bil khairat, dengan minta kebaikan. Baca Quran, baca sholawat, sholat tahajud, datang Senin, puasa Senin bil khairat. Tolong menolong, haji gitu kan. Bahkan kita ikut dakwah dalam ala-ana haji nubuah supaya kita punya jadwal. Hirup itu ada jadwalnya. Rasulullah punya jadwal. Saya dulu pernah pesantren dalam ada kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu ada jadwal-jadwal bab adab naum, bab bangun tidur ada, bab masuk WC ada, keluar WC ada bab. Itu semuanya sampai masuk WC itu Rasulullah punya adab. Dicontoh, keluar WC ada. Allahu Akbar. Itu supaya apa?
termasuk kelompok wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada di antara kita ini termasuk orang sabiqum pastabiqul khairat. Asabku ilal masajid wasabku ilal jannah. Saya dulu waktu kecil ada khotib selalu baca begini. Asabku ilal masajid wasabku ilal jannah. Orang yang berlomba-lomba kepada masjid itu sama dengan berlomba-lomba ke surga. Kita mah nunggunya kan nunggu azan aja. Kalau azan baru ngambil air wudhu, tidak termasuk asabku itu. Dengan Allah adzan baru kan. Nah kalau asabku ilal jannah itu, asabku ilal masajid itu orang yang kira-kira 20 menit lagi sudah ada di masjid. Itu karena asabku ilal masajid. Sudah punya tahiyatul masjid, sudah punya sholat hajat gitu, baru datang azan. Tapi kalau kemulai azan Allahu Akbar, baru ngambil air wudhu. Belum termasuk sabiqum bil khairat, belum pastabiqul khairat itu. Maka hadirin kaum muslimin berdoa kepada Allah, kita mengakui dari kelompok yang kedua aja. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Setelah itu ada doa lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada lagi doa Nabi Ibrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa libnayya wa yaqumul hisab. Saya melihat mendengar fatwa Muhammad dari Kalimantan itu namanya apa? Bazet apa? Bagaimana Pak Kiai, saya ini mau baca Quran dulu, istighfar dulu, atau salawat dulu gitu kan. Karena bapak-bapak kita kalau lihat ada hadis begini, rubba qori'in wal Qur'an yal'anuh. Ada orang terkadang manusia baca Quran, sedang Al-Quran itu sedang melaknat yang membacanya. Ayo saya pernah diprotes sama saudara saya, baca hadis itu marah, nggak mungkin katanya, Quran melaknat, nggak mungkin. Quran itu, jadi saya menerangkannya nggak sampai tuntas karena dia marah Pak. Rubba qori'in wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sedang melaknat pembacanya. Saya dimarahin Pak, karena waktu masih kecil, baca hadis itu masih kecil, Pak Jaidin dimarahin sama orang tua saya, paman saya, kalau tidak saya paman. Kamu itu ngobrol ngarang ya nama. Masa Quran bisa melaknat orang pembacanya? Begini, ada orang baca Quran, tapi sholatnya ngedul, males ngedul. Gitu. 4:30, gitu. Sholat orang 4:30 sendirian. Gitu. Nah kata saya, ada orang baca Quran, tapi kelakuannya, sholatnya belang betong, wani meninggalkan sholat. Itu Quran sedang melaknat dia. Karena kelakuannya, dia lagi baca Quran, tapi kelakuannya masih melalaikan sholat. Kata saya itu sedang dicaci, sedang diancam oleh Al-Quran. Fawailul lil musallin. Enggak paham juga dia. Aduh, waktu saya masih di bawah umur gitu, belum dewasa. Menerangkannya tidak bijaksana. Ada orang ke pasar, dagang, jual beli, tapi sehari-harinya ngurangan timbangan. Nah, kalau nggak jual, dia kurang. Dari 10 kilo kurang saon. 1 kilo itu kurang saon, kali 10 kilo jadi sekilo. Dulu pernah ada ini Pak, ada pemeriksaan beli daging. Jadi ada di kami ini ada pasar Lewiliang, ada pasar Jasinga, ada 2. Tapi kalau di Jasinga dibeli daging itu kalau sekilo, ke 10 kilo, 10 kilo. Tapi kalau di pasar yang lain beli 10 kilo diuji lagi, kurang saon. Nah, Lateran juga begitu. Nah ternyata di dalam Al-Quran ada ancaman fawailul lil mutaffifin. Celaka jelema yang yang curang. Siapa yang curang? Kalau membeli barang ingin sempurna 10 kilo, tapi dijual kurang saon.
Nah, maka orang itu sedang membaca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, ternyata Al-Quran sedang mengancam dia, karena profesinya ngurangan timbangan. Paham ya Pak ya? Gitu. Ada orang seorang pemimpin tapi jolim wae ka hambana ka rakyatna. Gitu. Diancam ku Al-Qur'an, nggak boleh jolim sama anak-anak sama rakyat gitu kan. Gitu. Waqul ahda bil ahdi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanhal 'anil munkar. Itu tidak boleh zolim, tidak boleh. Zolim. Nah, itu pemimpin sedang melaknat dirinya sendiri dengan Al-Quran. Maka solusinya pilihan ayat-ayat Quran yang hubungan dengan tobat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah begitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah itu, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Insyaallah kalau kita sudah full time dalam 24 jam, punya jadwal hidup ibadah pada Allah, insya Allah kita akan berubah yang tadinya zalimul li nafsi akan menjadikan sabiqun bil khairat biiznillah. Kalau manusia 24 jamnya sudah disiplin ibadah kepada Allah, hablum minallahnya sudah beres, hablum minannasnya sudah beres, maka Allah sampaikan zalika huwal fadlul kabir. Itulah manusia yang punya keutamaan yang besar, kurnia yang besar, padol dari Allah Ta'ala, padilah keutamaan dari Allah, bonus dan bonus dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, padol. Maka padol ini luar biasa. Kita lihat pernah pernyataan Ki Korun dengan pernyataan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman ini setelah jadi raja sedunia, jadi satu-satunya raja yang punya wilayah dunia itu adalah Nabi Sulaiman. Termasuk Indonesia ada wilayah Nabi Sulaiman pada waktu itu. Nah, ketika mendapatkan kenikmatan luar biasa, itu nama Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah kurnia dari Allah. Segala saya dijadikan raja sedunia. Taluk jin, setan, namanya burung-burung. Taluk bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan dengan semut, bicara dengan binatang-binatang yang di laut. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi. Inilah kurnia dari Allah. Tidak ada di pengakuan diri. Min fadli rabbi, dari Allah. Tapi Ki Korun ketika dinasihat oleh orang-orang yang soleh, orang beriman, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Hei Korun, jangan gembira kamu. Jangan berria karena kekayaan kamu. Itu semuanya dari kata Ki Korun gitu. Min indi katanya. Innama utituhu min ilmi indi. Sesungguhnya saya mendapatkan ini dari prestasi aku, dari ilmu aku, dari kepintaran aku, min ilmi indi. Gitu kan? Nah, beda. Maka Nabi Sulaiman diselamatkan oleh Allah termasuk sabiqum biiznillah. Sedangkan si Korun itu termasuk zalimul li nafsi. 24 jam dipakai zalim kepada dirinya, sombong. Maka Ki Korun itu dihukum oleh Allah, fakhosabna bihi wa bidaril ardo, aku tenggelamkan Korun di darat
sampai ke bawah dengan harta-hartanya. Sedangkan Fir'aun tenggelam di lautan merah, sedangkan Qarun namanya tenggelamnya di daratan pakai gempa vulkanik. Jadi gempa itu ada 3 kan? Ada 2, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Tapi kalau si Qarun itu gempanya gempa vulkanik karena wabidarihi dan hartanya. Itu orang yang kelompok zalimul linafsi. Bagaimana kalau kita udah ditakdirkan oleh Allah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kita termasuk orang yang sudah full dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Rasul, hablum minallah sudah hebat, hablum minan nas sudah hebat, dan Allah sampaikan zalika huwal fadlul kabir, itulah kurnia yang maha agung. Maka apa keutamaan kabir dari Allah? Di sini Allah jelaskan apa keutamaan fadl Allah yang besar yang diberikan kepada sabiqum bil khairat. Di sini Allah jelaskan jannatu adnin adalah surga Aden. Jadi ternyata surga itu jumlahnya ada 8 tapi saya nggak bisa nyebutkan satu-satunya. Di antaranya jannatu adnin, ada jannatul firdaus, jannatun naim, jannatul ma'wa. Ada Darussalam, itu nama surga. Nah, sini. Tapi yang paling VIP, yang kelas tinggi, wa ma fauqaha, tidak ada yang lebih tinggi dari pas surga kecuali surga Firdaus. Jadi kelas yang paling tinggi adalah surganya surga Firdaus. Gitu. Itu siapa? Kelasnya para nabi. Para nabi Madinah Siddiqin wa syuhada wa sholih itu kelasnya kelas surga Firdaus. Kata Nabi, kalau kamu minta surga Firdaus. Jangan malu-malu. Minta surga Aden. Kalau kata Nabi, udah mintanya surga Firdaus saja. Gitu. Di sini Allah janjikan jannatu adnin, surga Aden. Nah, itu kan dalam surat Al-Bayyinat. Ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Itu pada orang yang beriman dan beramal soleh, itu surganya surga Aden. Tapi kalau orang yang lebih tinggi lagi iman dan amal solehnya, itu namanya surganya surga Firdaus. Ada 11 kriteria orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Salatnya harus khusyuk, jangan main-main hidupnya, jangan berserta gurau, melaksanakan zakat, menjaga farjinya, gitu, menjaga kehormatannya, kemudian menjaga janjinya, kemudian menunaikan amanah, menjaga sholatnya di luar sholat. Itu surga Firdaus tuh. Di surga Firdaus itu setelah sholat 5 waktu, di luar sholat itu dijaga amalan-amalannya, jangan sampai membatalkan sholat, itu baru mendapatkan surga Firdaus. Di sini Allah sampaikan jannatu adnin yadkhulunaha. Keutamaan yang besar di antaranya adalah surga Aden. Mereka sabiqum bil khairat, orang yang sudah punya ibadah pada Allah akan masuk ke dalam surga Aden. Yuhallawuna fiha, akan diberikan perhiasan di dalam surga. Min asawiro, daripada gelang-gelang, min zahabin, dari emas, waluluwa, dan intan lu'lu. Nah ini. Walibasum fi harir, pakaian mereka di surga adalah sutra dewangga. Nah ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat laki-laki adalah pakai sutra dan emas. Pakai cincin emas diharamkan pakai laki, zukuri ummati. Kemudian sutra itu diharamkan bagi laki-laki. Bagi wanita enggak, tapi boleh bagi orang yang punya penyakit kulit. Pak Kiai, saya kalau pakai sutra penyakit saya sembuh, itu enggak apa-apa, pengobatan. Dan ternyata sutra yang asli itu, bapak-bapak, saya dulu pernah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Ali sedang menjelaskan tentang hakikat dunia. Bagaimana katanya manusia bisa sombong. Diciptakan manusia itu dari setetes air mani
kemudian akan menjadikan mayit. Kalau kita ingat, kita dari setelah mayit tidak akan sombong. Kalau kita akan mati jadi bangkai digotong, tidak akan sombong. Kata Sayyidina Ali, wa bainahuma qadarun. Ketika hidup ini, di dalam perut ikan, di dalam perut kita ada apa? Itu Sayyidina Ali, jangan sampai kita sombong, diajak berpikir. Manusia diciptakan dari setetes air mani, kemudian akan mati bangkai. Kalau lama-lama bau manusia itu. Ternyata bangkai yang paling bau adalah manusia. Tapi bagi orang yang hafiz Quran, walaupun sudah 7 hari, itu kan ada di Jawa itu tertimbun santri yang sudah 7 hari, tapi mayatnya wangi, itu lain lagi itu. Orang jangan-jangan 30 juz orang yang mendawamkan surat Al-Baqarah juga nggak bakal ruksak badannya, apalagi satu Quran. Wangi badannya, padahal udah 7 hari. Itu lain lagi. Tapi kalau orang nggak punya iman mau bau nalabatan bau bangkai kebo. Jelemaan pain atau mawa iman mah. Nah, kata Sayyidina Ali, manusia banyak tergila dengan gila wanita sekarang. Sampai kemarin Pak Kiai saya mau bikin rumah 10 miliar. Demi cintanya terhadap istrinya. Usulan sama istrinya beli rumah di Sentul. Tanah saja Pak Yai katanya 4,5 miliar. Ngebangunnya nanti 10 miliar. Katanya. Apa itu? Untuk menghargai seorang istri yang dicintai. Padahal kalau bikin musola, bikin masjid 10 miliar. Rumah sederhana. Tapi itu. Kata Sayyidina Ali, kau selalu memanjakan wanita. Di bawah pusar wanita itu apa itu? Bau kata Sayyidina. Subhanallah. Diajak berpikir hakikat dunia, kamu tergila-gila dengan wanita. Di bawah pusar wanita itu sesuatu yang bau. Wah, Sayyidina Ali luar biasa itu kalau karena sehat. Kemudian kamu bangga dengan sutra. Jadi sutra itu, kain sutra itu ada yang 100 juta, 200 juta. Ada yang 500 juta kain sutra itu. Kata Sayyidina Ali, kamu tahu nggak sutra? Itu dari kotoran ulat. Bapak udah tahu dari dulu. Sutra itu kotoran ulat. Tapi harganya ratusan juta. Kalau kotoran manusia bisa dijual nggak? Nggak bisa. Kalah sama ulat kita. Nah ini dunia, hakikat dunia itu sampai Sayyidina Ali mengajak berpikir, kamu jangan terlalu tergila-gila dengan dunia. Tergila-gila dengan wanita. Ternyata di bawah pusarnya tidak elok itu. Mengejar sesuatu yang tidak elok. Itu. Nah, tapi yang diharamkan di dunia ketika manusia boleh memakai emas nanti di surga. Boleh mengatakan italulu, boleh memakai pakaian sutra, boleh. Bahkan saya sering menyampaikan di dalam surat Muhammad ada 4 jenis minuman. Gitu. Minuman air yang harus diminum. Pertama minum air susu, kedua air tawar, air madu, air arak. Sekarang arak kan diharamkan, betul enggak? Pak Jaidin. Sekarang ada arak eta 40 hari sholatnya tidak diterima, Pak. Ada. Kenapa sih orang yang makan arak kemudian dia sholat sampai 40, ternyata kadar alkohol yang ada di dalam tubuh manusia 40 hari baru hilang. Coba dulu saya nggak paham kenapa sampai 40 hari ditunda ya. Sholatnya ditunda orang yang minum arak. Ternyata setelah dicek oleh kesehatan, orang yang minum arak bisa hilang kadar alkoholnya 40 hari baru hilang. Jadi selagi ada alkohol dalam diri kita nggak bisa sholat mas. Nah itu haram, diharamkan. Kenapa haram? Karena memabukkan. Al-khamru haramun li'annahu muskirun yuntiju al-khamru haramun. Kenapa arak diharamkan? Karena memabukkan. Setiap pemabukan itu haram. Berarti ganja juga haram. Haram karena memabukkan. Sebab ada kul jaminya. Wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram.
pel ektasi dan sebagainya. Makanya sekarang kan, Indonesia itu beda, dihancurkannya beda. Udah sama ektasi, udah minum arak, sudah kayak pel anjing segala nauzubillah menjadi. Insyaallah. Walibasum biharir. Maka ketika ahli surga datang ke surga, sudah disiapkan oleh Allah ma tastahil anfus wa talazul ayun. Apa yang diinginkan dia dikabul sama Allah. Di dalam getaran hati kita saja Allah sudah sampaikan. Dalam hati kita pengen padahal belum diucapkan. Sudah sampai datangnya. Pengen buah ternyata buah-buahan yang ada di dunia itu di surga ada. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ketika minum, kok ada durian juga di surga? Ada, cuman duriannya durian surga, bukan durian montong. Kalau durian montong orang darah tinggi bisa isdet. Nggak boleh Pak makan durian montong Bapak darah tinggi. Di sana Pak nggak ada darah tinggi, nggak ada. Subhanallah. Buah pisang ada, pisang surga. Manggisnya manggis surga, beda nikmat. Satu jenis makanan 70 rasa. Itu ada di dalam kitab Jatsul Jalalain. Dan sifatnya abadi. Beda di dunia tidak ada yang abadi. Pak Karno tidak abadi jadi presiden. Soeharto tidak abadi. Pak Habibie paling singkat. Nggak ada presiden Indonesia yang paling singkat adalah Pak Habibie. Tapi tidak meninggalkan noda. Tidak berak. Tidak merugikan rakyat. Pak Habibie singkat. Pak Agus Dur singkat. Megawati singkat. Terus Bapak SBY cuma 10 tahun. Setelah Pak SBY ke 10 tahun. Singkat. Tapi kehidupan di akhirat di surga adalah kholidina fiha abada. Untuk selama-lamanya. Sudah Isra belum? Berapa menit lagi? Masih banyak. Isra jam berapa? Jam 5 lewat? Jam 5.34 sekarang jam 5.13, 14. Masih lama ya? Berapa? Lumayan. Jadi ngaji itu kadang-kadang lama tapi sebentar, kadang-kadang sebentar asal lama. Macam-macam ini. Nah, bagaimana di surga itu dalam kitab Riyadhus Shalihin makin lama makin muda. Makin lama makin muda. Dan di surga itu tidak ada tidur. Bersenang-senang selamanya. Gitu. Jadi dalam kitab An-Nawadir kita itu sibuk dengan silaturahmi. Seorang ayah silaturahmi kepada anak-anak, seorang nabi kepada umatnya masing-masing silaturahmi. Yang paling dahsyat adalah bareng-bareng melihat wajah Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang yang berdiri sampai 80 tahun tidak berubah. Kenapa? Aku sedang bermain mata dengan Allah, sedang memandang Allah. Asik. Tercangkel tuh. Surga mau nu cangkel. Incok ya. Tidak ada pegal di surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makin lama makin muda, makin gelis, makin kasep. Cek orang Sunda mah. Kalau bahasa Indonesia makin cantik, makin ganteng. Gitu. Itu di surga. La yasmauna fiha lagwa wala tasima. Di surga suami istri tidak ada bentrok, tidak ada kata perceraian, tidak ada. Kita mah ada orang nikahnya panjang sampai miliaran, udah 1 tahun bercerai. Itu namanya rumah tangga di dunia. Tapi rumah tangga di akhirat tidak ada. Illa kilang salaman salama. Kecuali perkataan yang indah-indah, yang selamat. Itu di surga. Abakaro, ini kalau bukan dalam Al-Quran saya mau menerjemahkan nih.
Sebab abkaro itu abkaro itu enggak ada janda, Pak. Ya. Ini dunia laki-laki itu kalau ada janda perawan nyambung juga. Jadi abkaro tidak ada melahirkan, tidak hamil dan statusnya seperti perawan, Pak. Walaupun sudah dipakai berulang-ulang. Itu di surga sampai pugelar begitu ya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar. Disiapkan wanita-wanita gadis dan walaupun sudah berumah tangga kita berpuluh-puluh tahun tapi statusnya seperti harmotnya seperti gadis. Bagaimana manusia setelah masuk surga, apa yang diucapkan oleh ahli surga? Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Itu ahli surga, Pak. Eta omongan syukuran, kalimat syukur ahli surga. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Terus ada habis kita keluar WC, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Bagaimana orang yang sudah dari surga? Apa ucapan ahli surga? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi azhaba 'anal hazan, yang telah menghilangkan kepada kami kesedihan. Sebab di dunia ini darul bala. Enggak ada orang yang senang sementara selama-lamanya. Darul bala. Balai. Untuk mendapatkan kesenangan saja harus memperjuangkan. Saya suka memperlihatkan kalau orang mau nikah. Itu capeknya luar biasa, Pak. Kemarin saya menghantar orang yang mau nikah, khitbah. Bawa duit 80 juta, terus barang-barang, pakaian semuanya dihantar. Itu baru, padahal mau melaksanakan qabil tu nikahaha bimahril madgur. Ini uzawijuka wa ankahtuka bimarhi 100 juta. Diterima oleh si pengantin, qabil tu nikahaha bimahril madgur. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. Itu beberapa menit, untuk melaksanakan beberapa menit kemarin saya menunggu sebagai pengantin perempuan, terima. Padahal mau nikah, kan nikahnya 4 bulan lagi. Coba bayangkan. Nanti di mana? Ajab, nanti di hotel, nanti di gedung Andalusia. Berapa nyewanya? Sekian puluh juta. Masya Allah. Padahal yang nikah 1 orang, yang repot rame-rame, betul nggak? Itu capek itu. Untuk mendapatkan pengantin saja itu harus, membutuhkan uang, membutuhkan mobil, besan, mengorbankan waktu, tenaga. Aduh capek. Kenapa? Habis kondangan. Kondangan apa? Yang menikahkan. Padahal acara nikah intinya cuman berapa menit? Qabil tu nikah bimahril mazkur. Itu aja acaranya. Tapi sebelum itu, luar biasa. Itu di dunia, hazan. Gitu. Capek dulu, begitu. Ingin mendapatkan jabatan harus capek dulu. Dari mulai sekolah SMP, SMA, SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti sekolah sekolah atpol, jadi yang jadi polisi, yang jadi tentara, jadi bintang 1 sampai capek. Udah bintang 4 pensiun lagi, nggak dihargai lagi. Itulah dunia. Allahu Akbar. Jadi dunia itu malahnya singkat, Bapak. Jadi saya pernah belajar di pesantren. Dunia itu artinya 2, Pak. Dunia itu. Yang pertama, dunia itu singkat, lidunuwihi. Singkat sekali. Dibandingkan dengan hari akhirat. Hari akhirat itu wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat 1000 tahun di alam dunia, Pak. Jadi kalau orang punya umur 63 tahun cuman 1,5 jam. Berapa umur?
65 tahun. Kata ahli akhirat itu baru sejam setengah. Coba. Kita mau berpengantin sejam setengah, wah sebentar amat. Di akhirat wah sejam setengah itu. Itu likna lidunuwi dan dunuwan, itu artinya. Singkat sekali. Bahkan ada orang yang tidur 309 tahun, terus bangun. Udah berapa lama kita ya? Baru setengah hari, baru 1 hari. Itu waktu di dunia dikasih umur 300, tidur saja 309 tahun. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Salah samiatin wazdatus tis'a. Pas bangun, kita berapa hari di sini? Baru juga 1 hari. Enggak, setengah hari. Waktu itu beda ya, subhanallah. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Di dunia itu hari sedih ya. Di alam kubur kalau tidak punya bekal sedih, di alam kiamat sedih, di alam mahsyar apalagi 50.000 tahun manusia di alam mahsyar. Dan orang kafir meminta kepada Allah, meminta syafaat kepada Rasulullah, enggak kuat saya di alam mahsyar, cepat-cepat saya masukkan ke dalam neraka. Itu orang. Nabi berdoa. Nabi masih memberikan syafaat kepada orang kafir di alam mahsyar, Pak. Permohonan supaya dipercepat jangan lama di alam mahsyar. Karena alam mahsyar itu padangnya dari perak, la iwaja wala amta, matahari hanya beberapa meter dari kepalanya. Maka orang kafir menjerit, enggak kuat saya di alam mahsyar, pengen cepat-cepat masuk neraka. Disangkanya neraka lebih dingin. Nabi berdoa, ya Allah, itu orang kafir pengen masuk neraka cepat-cepat, kan enggak bisa orang kafir. Ternyata dari mulai Dinwali terbang ke dasar laut itu 70.000 tahun baru datang ke dasar neraka. Nabi pernah berkumpul dengan sahabat, kedengaran curing, ada seperti batu jatuh. Kata Nabi, hai para sahabat, kamu tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Itu batu dari mulai terjun sampai ke dasarnya itu baru nyampe 70.000 tahun. Berarti neraka luas atau sempit? Tapi penuh, neraka penuh. Nah ketika turun hujan, berderas, hujan deras, Nabi nangis. Pak Jaidin, ini ngali hujan turun, Rasulullah nangis, turut deras. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku melihat ahli neraka terjunnya seperti air hujan, banyak dan terjun derasnya. Jadi sampai banyaknya la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Neraka yang begitu luas dari mulai jamin Adam manusia terakhir itu nanti penuh neraka jahanam itu. Padahal luas. Kata Rasul, kata Allah, halim talati wahai jahanam kamu hal mim mazid. Ya Allah, emang mau ditambah lagi? Ini udah penuh. Kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, Pak Kiai, banyak penduduk surga. Penuhan mana? Penduduk surga dengan penduduk neraka. Jawab Al-Quran, neraka lebih banyak penduduknya daripada penduduk surga. Kita termasuk manusia pilihan, Pak. Pilihan di atas pilihan. Karena kalau ingin, kata Buya Hamka, kalau tahu ingin orang beriman, gak lihat sholat isya dan sholat subuhnya, gampang, Pak. Kalau bapak-bapak ingin tahu orang yang beriman, lihat sholat isya berjamaah subuh, sholat isya dan sholat subuh berjamaah enggak? Kata Buya Hamka, kalau ingin tahu orang beriman, lihat aja sholat isya dan sholat subuhnya. Kalau dia aktif itu beriman. Kalau tahu ingin umat Islam banyak, lihat waktu Idul Fitri. Kata Buya Hamka, ada Islam tahunan, Islam mingguan. Kalau ingin tahu masjid penuh, di mana? Di hari Jumat. Kalau ingin tahu orang beriman, katanya, lihat sholat isya dan sholat subuh. Jadi Bapak ini orang pilihan. Alhamdulillah. Ini sholat isyraq dulu, makan dulu ini. Biasanya. Coba jawab. Sholat isyraq dulu. Sholat isyraq dulu ya. Sudah disiapkin makan, nggak bibit awal itu.
Inna rabbana laghafurun syakur. Dari tulu berapa menit? Sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun lagi maha terima kasih. Nih harus kenal apa itu syakur. Allah kok syakur, apa itu? Orang Sunda menerjemahkan Pak, Gopur itu lautan hampura. Orang Sunda tuh. Saya nggak tahu, kok nggak daratan hampura gitu. Ternyata di dalam ilmu bumi waktu itu, ternyata lautan lebih besar daripada daratan. Coba kalau lautan lebih kecil, wih negara ini panas bau kita Pak. Berapa persen perbedaannya antara daratan lautan? Lebih jauh, berapa persen? Nanti Bapak tahu nih, kalau sekolah tahu berapa persen daratan, berapa persen lautan. Nah, kenapa dikatakan lautan hampura? Karena setiap hari kotoran dari daratan masuk ke lautan, selesai urusannya. Sekarang yang banjir nih, udah berapa pulau kita yang banjir, masuk ke lautan, aman, beres. Sekarang ada kayu gelondongan segala ikut banjir sekarang. Ramai di Indonesia mah beritanya, lucu-lucu, jajah palsu aja, nggak berhenti. Aduh, itu si konten itu udah berapa miliar nonton apa jajah palsu itu, nggak selesai gitu. Tapi kalau di Al-Quran yang heboh itu bukan ijazah palsu, bukan. Yang dihebohkan dalam Al-Quran di zaman Rasul bukan ijazah palsu, iman palsu. Kenapa di kita sekarang nggak dihebohkan iman palsu? Itu bahaya iman palsu itu. Di depan Nabi iman, di depan orang kafir CS, gitu kan? Dalam Al-Quran wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil akhir wa ma hum bimumin, ada sebagian manusia yang ngaku iman kepada hari padahal tidak iman, itu iman palsu. Bahaya dalam Al-Quran, heboh. Diancam oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang iman palsu itu di dalam neraka kelas berat. Kayak tinju aja ya, kelas berat, kelas ringan ya. Kalau ingin tahu yang paling berat orang munafik, fi darkil asfal. Heboh. Jadi di zaman Rasul, zaman sahabat itu bahaya iman palsu itu yang heboh. Kita mah ijazah. Padahal kalau kita jujur ya, bagaimana banyak umat Islam yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Nah itu iman palsu itu. Kenapa nggak dibicarakan? Padahal itu heboh di akhirat itu. Gitu. Kasihan itu orang yang sudah punya ijazah, wajah juga sudah remek. Satu orang dirempuk Indonesia tapi ketawa-ketawa aja. Tapi kalau saya jadi ini pengacara Indonesia, coba audit periksa sarjana yang jadi DPR, yang jadi MPR, ada nggak punya ijazah palsu? Pada takut tuh. Tapi nggak ada yang ngomong begitu. Saya kalau jadi orang tersohor di Indonesia, saya ngomong begini. Saudara-saudara, kenapa Jokowi saja yang diselidiki ijazah palsu? Coba yang dari mulai RT, RW, lurah, gitu, gubernur, ayo siap, menteri, pariksa, anu palsu tuh, kalabur, banyak yang palsu Pak. Kan si Jokowi tuh ngomong gitu, lamun aing jadi si Jokowi ngomong gitu orang. Bener weh. Kalau saya jadi Pak Jokowi ngomong begitu, coba kalian jangan saya aja yang diperiksa ijazah palsu. Coba dari mulai menteri, bupati, DPR, lurah, camat, gubernur, periksa. Kan hajakal si Jokowi itu ngomong gitu, aduh aing. Lamun deket tadi harewasan, Pak Jokowi coba ngomong gitu. Karunya aing geus beungeut geus remek. Aduh, anjir kos kurinyu banget nanti. Ulah jangan jaro-jaro itu mah kasihan. Tidak etik yang ngomong begitu sebenarnya. Tema kalepasan we hampura. Lagopurun syakur, Allah lautan hampura. Syakurun, manusia beriman kepada Allah hanya beberapa menit saja, tapi mendapatkan surga untuk selama-lamanya. Itu syakur. Gitu. Ada orang yang pernah ditolong kesulitan. Pas dia jadi orang sukses, Bapak tenang, naik haji gratis, mobil gratis Pak, rumah gratis. Kenapa kamu baik sekali? Dulu waktu saya kuliah dikasih wuduk gratis, sama ibu nggak usah bayar. Saya sudah jadi insinyur sekarang di Kalimantan. Ibu sekarang berangkat naik haji, rumah saya sudah. Itu
orang yang pandai bersyukur. Padahal cuma wuduk, tapi bisa berangkat naik haji. Saking ikhlasnya itu tukang wuduk, diinget-inget. Ya Allah, saya dulu kuliah digratiskan wuduk sama ibu ini. Kalau saya jadi sukses, saya akan berangkatkan haji dan umrah. Benar. Itunya syukurnya seorang mahasiswa terhadap ibu tukang wuduk. Tapi Allah tidak bisa dibandingkan dengan insinyur, tidak. Kita ibadah sementara di dunia, iman dan Islam, amal soleh terima, masuk surga untuk selama-lamanya. Syakur. Mengenal syakur. Gopur, aya jelema geus maehan 88 ditambah 100 plus mau tobat kepada Allah, baru mau tobat di perjalanan meninggal dunia, maka langkahnya dihitung menjadi ampunan Allah. Gopur. Karena jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Orang yang pernah minum arak, yang pernah berjudi, pernah berzina, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian asal tobatna taubatan nasuha. Sudah 32 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu